Hai geng, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali ke channel ini geng. Kali ini kita ke bagian barat Kalimantan, tepatnya ke Sambas. Ada sebuah video request dari Bang Agus Usman yang komentar di channel ini juga ya. Jadi Bang Upik cerita dong tentang Kerajaan Sambas Kalimantan Barat. Oke, sebelum kita ke Kerajaan Sambas, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum ya. Yang sudah, terima kasih banyak. Oke, geng, terkait dengan Kerajaan Sambas ini tidak terlepas dari Kerajaan Sambas kuno. Yaitu negara Sambas kuno tentunya yang mula-mula itu berdiri sekitar abad ke-7. Tapi kadang-kadang orang berasumsi ke Kerajaan Sambas itu adalah Panembahan Sambas yang kemudian menjadi cikal bakal dari Kesultanan Sambas. Sebenarnya tidak seperti itu, tidak sesempit itu. Nah, bagaimana sebenarnya posisi Kerajaan Sambas ini? Dan dari mana berawal? Langsung saja kita check it out. Dari Sambas, Kerajaan Sambas kuno sampai kemudian kepada masa Kerajaan Panembahan Sambas yang berakhir sekitar tahun 1675 di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kerajaan Panembahan Sambas ini merupakan pendahulu Kesultanan Sambas. Sebagaimana halnya Kerajaan Kutai Kartanegara yang sudah kita bahas itu merupakan kerajaan pendahulu dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Kenapa saya bilang Panembahan Sambas? Karena ada kerajaan-kerajaan yang juga di Sambas sebelum itu. Sebelum berdirinya Kesultanan Sambas, geng, pada tahun 1671, di wilayah Sungai Sambas ini sudah berdiri kerajaan-kerajaan yang menguasai wilayah Sungai Sambas dan sekitarnya itu. Jadi kalau misalnya kita lihat datanya gitu ya, itu ada beberapa. Itu yang pertama adalah Kerajaan Wijayapura, itu sekitar abad 7 Masehi sampai 9. Kemudian ada Kerajaan Nek Riuh itu sekitar abad 13 sampai 14 Masehi. Dua kerajaan ini disebut sebagai Keraton Satu, yaitu disebut juga Kerajaan Sanuju, Nek Riuh ya, di versi Dayak Kanayat. Dulunya milik Dayak Bakati Utara. Jadi kalau digabungkan keduanya ini sekitar 7 sampai 14 Masehi lah ya. Kemudian keraton yang kedua itu disebut Kerajaan Tan Unggal, yang sekitar abad ke-15, milik gabungan Dayak dengan Jawa. Kemudian ada keraton ketiga itu disebut Kerajaan Sambas, Panembahan Sambas pada abad ke-16 Masehi. Kemudian ada keraton 4 itu Keraton Kesultanan Sambas abad 17 sampai 20. Oke, geng, pada mulanya negara Sambas atau Kerajaan Sanuju atau Nek Riuh ini milik Dayak Bakati Utara, itu menjadi pasal Kerajaan Bakulapura ya, atau bawahan Singasari. Pada masa itu, geng, Tanjung Datu itu menjadi perbatasan wilayah Mandala, Bakulapura, Tanjung Pura atau Sukadana dengan wilayah Mandala Borneo atau Brunei atau Barune. Selanjutnya negara Sambas atau Kerajaan Tan Unggal ini menjadi pasal Kerajaan Tanjung Pura atau penerus Bakulapura lah, salah satu provinsi Majapahit di Kalimantan. Secara otentik, geng, Kerajaan Sambas ini sebenarnya telah eksis sejak abad ke-13. Jadi, geng, kemungkinan besar bahwa Kerajaan Sambas saat itu rajanya bernama Nek Riuh. Walaupun secara otentik Kerajaan Sambas itu tercatat di abad ke-13 Masehi. Namun berdasarkan benda-benda arkeologis yang berupa gerabah, patung dari masa Hindu ya, itu ditemukan selama ini di wilayah sekitar tuh barang-barang itu. Sungai Sambas ini, geng, menunjukkan bahwa pada sekitar abad ke-6 Masehi dan 7 Masehi di wilayah ini sudah berdiri sebuah kerajaan. Next, kita lanjut, geng. Ditambah lagi dengan melihat posisi wilayah Sambas ya, yang berhampiran lah dengan Selat Malaka yang merupakan lalu lintas dunia saat itu. Sehingga diyakini bahwa pada sekitar abad ke-5 sampai abad ke-7 itu di wilayah Sungai Sambas ini sudah berdiri Kerajaan Sambas. Yaitu lebih kurang bersamaan dengan masa berdirinya Kerajaan Batu Laras di hulu Sungai Kriau sebelum berdirinya Kerajaan Tanjung Pura, geng. Nah, setelah masa Nek Riuh ini pada sekitar abad ke-15 kemudian muncul pemerintahan raja yang bernama Tan Unggal yang terkenal sangat kejam saat itu. Jadi Raja Tan Unggal ini, geng, merupakan anak asuh dari Ratu Sapudak ya, yang berhasil naik tahta dengan menyingkirkan putra dan putri Ratu Sapudak, yakni Bujang Nadi dan Dare Nandung, yang kemudian dikuburkan hidup-hidup di Bukit Sebedang dengan tuduhan kedua bersaudara ini berniat kawin gitu. Ini ada di legenda Bujang Nadi Dare Nandung. Silahkan dicek.
Pada saat itu, geng, wilayah ini sedang dalam keadaan kekosongan pemerintahan setelah terjadi kudeta rakyat ya, dengan terbunuhnya Raja Tan Unggal dengan dimasukkan ke dalam peti, dan peti itu kemudian dibuang ke Sungai Sambas. Bisa dilihat, cek lagi cerita Dato Ronggo. Selama puluhan tahun, geng, rakyat di wilayah Sungai Sambas ini tidak mau kemudian mengangkat raja lagi. Trauma dengan kelakuan Tan Unggal tadi. Saat kekosongan pemerintahan di wilayah Sungai Sambas inilah kemudian pada awal abad ke-16, geng, atau sekitar 1530 ya, itu datang serombongan besar orang-orang dari Pulau Jawa, sekitar kurang lebih 500 orang lah, dari kalangan bangsawan kerajaan Majapahit ya, yang masih beragama Hindu, karena keturunan dari Raja Majapahit yang sebelumnya bernama Wikramawardhana. Nah, setelah lebih dari 10 tahun yang menetap di hulu Sungai Sambas ini, yang sekarang disebut sebagai Kota Lama ya, ini rombongan bangsawan Jawa ini melihat kondisi di wilayah Sungai Sambas ini aman dan kondusif. Kemudian para bangsawan ini mendirikan lagi sebuah kerajaan yang disebut dengan nama Panembahan Sambas. Kedatangan rombongan bangsawan Majapahit di Sambas ini berjalan mulus tanpa menimbulkan konflik, tanpa menimbulkan benturan. Itu bukan karena wilayah Sambas waktu itu tidak ada raja atau tidak memiliki penguasa setelah Raja Tan Unggal ya. Tapi sebenarnya lebih disebabkan karena penduduk Sambas pada waktu itu mempunyai kepercayaan yang sama dengan rombongan Majapahit itu, yaitu Hindu. Hindu ini kayaknya sudah berkembang di Nusantara ya sejak berdirinya Kerajaan Martapura di Muara Kaman di era pemerintahan Mula Warman. Jadi sampai kepada Kesultanan Kutai Kartanegara. Jadi wajar saja kalau misalnya pengaruhnya itu sampai ke wilayah Sambas. Rombongan Jawa dari Majapahit ini pertama kali itu mendarat di sebuah tempat yang dinamakan Pangkalan Jambu, geng. Jadi sebuah tempat yang berada di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas sekarang itu. Itulah sebabnya daerah tempat mendaratnya rombongan bangsawan Majapahit ini dinamakan sebagai Jawai sampai sekarang. Nah, Panembahan Sambas adalah kerajaan Hindu Jawa berpusat di hulu Sungai Sambas, yaitu di tempat yang sekarang disebut dengan nama Kota Lama. Ratu Sapudak itu adalah Raja Panembahan yang ketiga. Jadi Raja Panembahan ini yang kedua itu adalah abang yang bernama Ratu Timbang Paseban. Sedangkan Raja Panembahan yang pertama itu ayahnya dari Ratu Sapudak ini dan Ratu Timbang Paseban. Dan jangan lupa Ratu ini gelar penguasa laki-laki ya di Panembahan Sambas di era Majapahit. Karena di negara Dipa pun disebut ratu penguasanya. Misalnya Lambung Mangkurat itu disebut Ratu Kuripan karena dia menguasai tinggal di wilayah Kuripan, itu tanggung jawab dia. Kalau rajanya ya maharaja atau raja. Asal usul Panembahan Sambas ini ya itu dimulai ketika satu rombongan besar bangsawan Jawa ini melarikan diri ya dari Pulau Jawa bagian timur. Karena apa? Karena diserang dan ditumpas oleh pasukan Kesultanan Demak di bawah pimpinan Sultan Trenggono, Sultan Demak ketiga, pada sekitar tahun 1525. Nah, pada tahun 1364 yang pasukan Majapahit itu telah mendarat di Pangkalan Jawa ini tadi. Pada saat itu bangsawan Majapahit lari dalam 3 kelompok ya. 3 kelompok besar ya. Itu ada yang ke Pulau Bali, kemudian ke daerah Gunung Kidul, dan yang tidak cocok dengan tempat ini ya baik itu di Pulau Bali itu kemudian memutuskan untuk menyeberang lautan ya ke arah utara. Nah, rombongan inilah kemudian yang sampai di Sungai Sambas ini, geng. Pada masa pemerintahan Ratu Sapudak datang rombongan Sultan Tengah ya, adik dari Sultan Brunei ketika itu yang diberi kerajaan di Sarawak, yang terdiri dari keluarga dan orang-orangnya itu datang dari Kesultanan Sukadana dengan menggunakan 40 buah perahu ya, yang lengkap dengan senjata lah. Rombongan Baginda Sultan Tengah ini yang kemudian disambut dengan baik oleh Ratu Sapudak dan Sultan Tengah, dan rombongan itu dipersilakan untuk menetap di sebuah tempat yang kemudian disebut dengan nama Kembayat Srinagara. Tidak lama, geng, setelah menetapnya Sultan Tengah dan rombongan di Panembahan Sambas, Ratu Sapudak pun kemudian wafat secara mendadak. Kemudian yang menggantikan almarhum Ratu Sapudak ini adalah ponakannya bernama Raden Kencono, yaitu anak dari abang Ratu Sapudak, Ratu Timbang Paseban. Setelah menaiki tahta Panembahan Sambas, kemudian Raden Kencono ini bergelar Ratu Anom Kesumayuda. Raden Kencono ini sekaligus juga menantu dari Ratu Sapudak, karena pada saat Ratu Sapudak masih hidup itu, dia menikah dengan anak perempuan Ratu Sapudak yang bernama Mas Ayu Anom. Beberapa lama, geng, setelah Ratu Anom Kesumayuda menaiki tahta, yaitu ketika Sultan Tengah telah menetap di wilayah Panembahan Sambas sekitar 10 tahun lah, anak Baginda Sultan Tengah yang sulung, yaitu Sulaiman itu sudah beranjak dewasa. Hingga kemudian Sulaiman ini dijodohkan dan kemudian menikah dengan anak perempuan bungsu dari almarhum Ratu Sapudak yang bernama Mas Ayu Bungsu. Karena pernikahan inilah, geng, kemudian Sulaiman dianugerahi gelar Raden.
Tak lama setelah Raden Sulaiman itu diangkat menjadi salah satu menteri besar dari Panembahan Sambas ya, yang mengurusi urusan hubungan dengan negara luar dan pertahanan negeri. Kemudian Mas Ayu Bungsu pun hamil istrinya. Hingga kemudian Raden Sulaiman ini memperoleh seorang anak laki-laki yang diberi nama Raden Bima. Tidak beberapa lama setelah Raden Bima lahir dan setelah melihat situasi di sekitar Selat Malaka sudah mulai aman, ditambah lagi telah melihat anaknya yang sulung yaitu Raden Sulaiman itu sudah mapan, sudah menikah dan telah menjadi seorang menteri besar di Panembahan Sambas, maka Baginda Sultan Tengah ini kemudian memutuskan sudah saatnya untuk kembali pulang ke kerajaannya, yaitu Kesultanan Sarawak. Maka kemudian Baginda Sultan Tengah beserta istrinya yaitu Putri Surya Kusuma dan keempat anaknya itu adik-adik Raden Sulaiman ini yaitu meninggalkan Panembahan Sambas pulang ke Kesultanan Sarawak sana. Jadi dalam perjalanan pulang menuju Kesultanan Sarawak, ketika hampir sampai itu di suatu tempat yang bernama Batu Buaya, Sultan Tengah ini secara tidak diduga lengah itu ditikam oleh pengawalnya sendiri. Namun pengawal ini kemudian dibalas oleh Sultan Tengah sampai tewas. Namun luka yang dialami oleh Sultan Tengah ini itu parah sehingga kemudian merenggut nyawanya. Sultan Tengah bin Sultan Muhammad Sulaiman akhirnya meninggal. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di suatu tempat di lereng Gunung Santubong ya, dekat kota Kuching, yang sampai sekarang itu masih dapat ditemui. Sepeninggal suaminya Putri Surya Kusuma kemudian memutuskan untuk kembali ke Sukadana, tempat dia berasal, bersama dengan keempat orang anaknya, jadi adik-adik dari Raden Sulaiman. Sepeninggal anaknya ini next kita lanjut. Raden Sulaiman menjadi menteri besar di Panembahan Sambas, mendapat tantangan yang keras dari nama Raden Aryo Mangkurat yang juga menjadi menteri besar Panembahan Sambas bersama Raden Sulaiman ini juga sebenarnya. Raden Aryo Mangkurat ini bertugas untuk urusan dalam negeri. Jadi Raden Aryo Mangkurat sangat fanatik Hindu. Memang sudah lama dia membenci Raden Sulaiman. Kebencian Raden Aryo Mangkurat kepada Raden Sulaiman ini disebabkan karena di samping menjadi menteri besar yang handal, Raden Sulaiman ini juga sangat giat menyebarkan syiar Islam di Panembahan Sambas, sehingga penganut Islam di sini di Sambas itu terus bertambah. Untuk menyingkirkan Raden Sulaiman ini, Raden Aryo Mangkurat kemudian melakukan taktik fitnah, tapi tidak berhasil, sehingga kemudian menimbulkan kemarahan Raden Aryo Mangkurat dengan membunuh orang kepercayaan Raden Sulaiman yang setia bernama Kiai Setia Bakti. Raden Sulaiman kemudian mengadukan pembunuhan ini kepada Ratu Anom Kusumayuda. Namun tanggapan Ratu Anom tidak melakukan tindakan yang berarti, yang cenderung untuk mendiamkannya saja karena Raden Aryo Mangkurat ini adiknya. Hal ini membuat Raden Aryo Mangkurat semakin merajalela hingga kemudian Raden Sulaiman semakin terdesak dan sampai kepada mengancam keselamatan jiwanya dan keluarganya tentu saja. Nah, melihat kondisi yang tidak menguntungkan ini, maka Raden Sulaiman beserta keluarga dan orang-orang itu kemudian memutuskan untuk hijrah dari Panembahan Sambas ini. Maka kemudian Raden Sulaiman dan keluarga serta pengikut yang terdiri dari sisa-sisa orang Runa yang ditinggalkan oleh ayahnya itu atau Sultan Tengah tadi ya, sebagian besar terdiri dari orang-orang Jawa Panembahan Sambas yang telah masuk Islam. Raden Sulaiman inilah yang kemudian setelah keruntuhan Panembahan Sambas di Kota Lama itu mendirikan kerajaan baru, yaitu Kesultanan Sambas. Dengan Raden Sulaiman ini sendiri yang menjadi Sultan Sambas pertama bergelar Sultan Muhammad Safiuddin I, yaitu pada tahun 1671. Itu yang terkait dengan kerajaan Sambas sebelum berdirinya Kesultanan Sambas ya. Artinya ini merupakan cikal bakal dari Kesultanan Sambas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.